Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Dianoviati. Saya akan membahas tentang pertemuan selanjutnya, yaitu patologi medis dasar untuk gangguan muskuloskeletal. Ya. Oke, pada pertemuan 4 ini, pembahasannya akan terbagi menjadi 2 subtopik, yaitu cedera atau gangguan pada jaringan lunak, dan yang kedua adalah gangguan muskuloskeletal pada sendi. Nah, sebelum kita memasuki satu persatu penjabarannya tentang masing-masing patologi, ada baiknya saya menyampaikan atau menekankan bahwa pembahasan patologi ini akan mengikuti sistematika seperti ini ya. Jadi suatu penyakit saya akan jelaskan definisinya, kemudian etiologi, kemudian prevalensi atau epidemiologinya, kemudian patogenesisnya. Nah, dari patogenesis itu juga bagaimana itu menghasilkan suatu manifestasi klinis ya dari suatu penyakit atau suatu patologi. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting juga implikasinya terhadap fisioterapis. Namun dalam slide ini saya tidak akan menjabarkan semuanya secara mendetail. Saya akan menyampaikan garis besar. Ya, namun patologi ini bukan pelajaran yang satu kali mendengarkan atau satu kali belajar kita akan langsung bisa. Jadi kita harus banyak mengulang, melakukan latihan, kuis, dan banyak membaca dan diulang lagi. Nah, yang saya ambil pun patologi ini adalah patologi yang sering ditangani atau ditemukan pada praktik klinis sehari-hari fisioterapi. Karena patologi medis ini sebenarnya banyak sekali macamnya, namun kita mengkelompokkan menjadi sederhana dan sering ditemui pada praktis klinis sehari-hari fisioterapi. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, patologi pada jaringan lunak, yaitu pada otot. Nah, patologinya adalah namanya strain. Strain itu adalah robek atau discontinue struktur muskulotendinogen. Nah, kemudian etiologi dan epidemiologinya kalian bisa cari juga. Nah, kalau terjadi strain, apa yang terjadi pada ototnya? Nah, beberapa teori mengklasifikasikannya ke dalam 3 derajat patogenesisnya, yaitu pertama, yaitu ada serabut otot, robek, tapi nggak semua robek, dan masih bisa berkontraksi, masih bisa berfungsi. Dia derajat 2. Kemudian serabut mengalami robek, tapi kesatuan dari seluruh ototnya ini masih belum terganggu dan kontraksinya tapi agak terganggu. Nah, kalau grade 3, kesatuan robek sampai hampir seluruh bagian ototnya itu robek. Jadi dia pastinya tidak akan bisa berfungsi ya, karena sudah kesatuannya itu tidak berkontraksi dan ini indikasi membutuhkan pembedahan. Nah, struktur jaringan lunak yang lain yang mengalami gangguan adalah tendon. Tendon patologinya bisa tendinitis atau ruptur tendon atau mungkin tendinopati atau tendinosis ya. Nah, saya cuma menjabarkan pengertiannya. Tendinitis ini dikaitkan dengan kondisi yang kronik ya, yang disertai proses inflamasi. Sehingga dari proses inflamasi ini akan merubah struktur si tendonnya itu, yaitu karena tendon terdiri dari banyak kolagen, akhirnya komposisi kolagennya berkurang sehingga fungsi tendonnya itu tidak maksimal ya. Nah, beda kasus dengan ruptur. Tendon juga bisa ruptur ya. Nah, sebenarnya ini kondisi di mana diskontinuitas dari tendon. Penyebabnya, etiologinya itu bisa jadi kontraksi yang terlalu berlebihan, kemudian tegangan berlebih, terus ada gaya yang oblik, yang miring ya, oblik itu kemiringan tinggi dan kecepatan tinggi. Kemudian ada juga friction pada
tendonnya itu sendiri. Oke, kemudian subluxasi ya. Kalau kita ngomong subluxasi ini adalah integritas dari kompleks sendi, di mana subluxasi terjadi pemisahan yang mengubah sedikit struktur anatomisnya, dan ini dapat mengurangi integritas atau kesatuan dari kompleks. Ya, satu lagi ada namanya dislokasi. Kalau dislokasi memang pemisahan kompleks sendi yang mengakibatkan kerusakan jaringan lunak di sekitarnya dan menyebabkan kerusakan atau terganggunya keutuhan biomekanik dari kompleks sendi tersebut. Oke, untuk etiologi, patogenesis, manifestasi klinis bisa kalian lebih jauh eksplorasi untuk sebagai bahan pembelajaran ya. Nah, oke. Pada cedera jaringan lunak, apa yang penting untuk fisioterapi terapkan, yaitu mencegah efek imobilisasi lama dan mencegah cedera berulang. Nah, walaupun pada pasien atau pada pasien terjadi cedera jaringan lunak, kita harus berusaha dia tidak mengalami fase imobilisasi yang lama. Makanya akhirnya kita mempunyai treatment di mana untuk mempercepat proses-proses penyembuhan ya, sehingga imobilisasi lama itu bisa dicegah. Karena efek imobilisasi lama ini banyak sekali ya efek negatifnya. Kemudian mencegah cedera berulang, karena jaringan lunak ini setelah mengalami cedera, resiko dia untuk menjadi cedera berulang menjadi sangat tinggi ya, karena sudah terjadi perubahan struktur jaringan ya, yang sudah kita pelajari. Kalau suatu jaringan itu mengalami rusak, dia akan mengalami respon inflamasi dan diganti jaringan yang bisa jadi bukan jaringan seperti semula ya. Nah, itu yang bisa dapat meningkatkan resiko terjadinya cedera berulang. Oke, selanjutnya, patologi selanjutnya ada yang dinamakan sebagai polimialgia rheumatica, atau yang sering disingkat PMR. Nah, PMR ini bagaimana definisinya adalah pengertiannya, kondisi di mana kekakuan dan kesulitan di beberapa area otot. Karena poli itu artinya beberapa ya. Dan dia kasih tahu lagi terutama pada bahu dan bagian pelvis. Kemudian, nah di sini juga dijelaskan etiologi. Etiologi belum benar-benar diketahui, namun faktor genetik, infeksi, atau autoimun dapat diyakini sebagai faktor resiko. Nah, manifestasi klinis dari polimialgia rheumatica ini, dia karena keluhannya itu kekakuan, biasa menyerang daerah bahu, akhirnya mirip seperti diagnosa tendinitis atau tendinopati. Namun, keparahannya ini dia akan berlanjut sampai pasiennya tidak bisa mengalami keterbatasan kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, itu pembedanya yang mana tendinitis, yang mana polimialgia. Jadi itu fungsinya kita mempelajari patologi medis ya. Nah, karena patogenesis dari polimialgia ini menjadi suatu kekakuan dari faktor misalnya genetik, infeksi, atau autoimun, dia menimbulkan manifestasi kekakuan. Dan patogenesisnya mengalami respon dari inflamasi. Kemudian kita bisa bantu dengan ultrasound untuk meningkatkan respon inflamasi untuk sembuh, menginisiasi penyembuhan jaringan. Tapi untuk PMR ini kita juga harus waspada terhadap resiko ini berasal dari suatu keganasan ya, bukan kekakuan biasa. Oke, ini patologi lainnya untuk jaringan lunak, yaitu sindroma nyeri fasial, yaitu adalah sebenarnya salah satu lokasi di otot yang sifatnya hyper irritable dan pada suatu taut band, sehingga menimbulkan nyeri ketika terkompresi, terregang, terbebani, dan terkontraksi pada taut bandnya tersebut.
Kita bisa lihat etiologi. Oke, kita bisa lihat ini pembahasan tentang sindrom nyeri fasial, etiologinya atau penyebabnya mengapa sindrom nyeri fasial ini bisa terbentuk. Yaitu ada pembebanan yang berlebih, kemudian ada repetitif pada otot yang tercipta taut band, kemudian postur statis, kemudian bisa juga itu representatif dari disfungsi dari organ dalam, kemudian bisa jadi dari variasi anatomis kayak kelainan postur, misalnya forward head posture atau skoliosis. Nah, dari etiologi ini kita terjadinya perubahan pada tingkat jaringan, yaitu apa? Tadi karena ada muscle overload, akhirnya ada sarkomernya memendek, kemudian ada degenerasi pada serabut otot, dan ada respon inflamasi. Kemudian ada juga hipertonik ya. Hipertonik, apa yang menyebabkan itu hipertonik? Pada level jaringan karena meningkatnya reseptor nikotin asetilkolin. Kemudian kontraktor yang terus-menerus akhirnya meningkatkan atau menciptakan hipoksia yang lokal. Kemudian ada juga hiperalgesia dan central sensititasi. Inilah yang terjadi pada level jaringan karena penyebab yang tadi dijelaskan pada etiologi. Oke, karena ada perubahan struktur-struktur di tingkat jaringan tadi, karena ada sarkomer yang memendek, maka kemudian ada hiperalgesia, ada hipertonik. Nah, ini menyebabkan nyeri lokal ya. Nyeri lokal di mana kenapa ada nyeri? Karena reseptor dari otot, dari jaringan nociceptif ini menghantarkan rangsangan, karena itu adalah suatu perubahan yang harus benerin ya, atau itu suatu kerusakan yang harus segera diperbaiki. Makanya ada nyeri lokal, kemudian ada nyeri tekan juga akhirnya karena di situ ada respon inflamasi di situ. Kemudian karena perubahan struktur dari jaringan ya akhirnya kekuatan ototnya menurun karena pasti kontraksinya terganggu akibat dari perubahan-perubahan yang tadi terjadi dijelaskan pada patogenesis tadi. Oke, ya. Yang tadi kita sudah membahas beberapa patologi yang terjadi pada jaringan lunak, yang terjadi pada otot, misalnya sendi dan tendon, dan masih banyak lagi gangguan cedera jaringan lunak yang dapat terjadi. Dan intinya adalah yang harus dipahami adalah definisinya, kemudian etiologinya, yang penyebab kerusakan itu apa, kemudian bentuk kerusakan jaringan yang terjadi seperti apa. Nah, kerusakan jaringan terjadi seperti apa itu akhirnya menimbulkan manifestasi klinis, dan bagaimana manifestasi klinisnya ini kita perbaiki dengan metode-metode fisioterapi. Makanya akan dijelaskan juga, harus digali tentang implikasi pada fisioterapi. Kemudian selanjutnya adalah gangguan yang terjadi pada sendi. Oke, mungkin udah sering dengan osteoartritis ya. Osteoartritis itu sebenarnya apa? Dia merupakan degeneratif sendi. Kemudian bagaimana perjalanannya? Diawali dari gangguan tulang rawan sendi, kemudian dia ada kerusakan lanjut pada tulang, jaringan lunak, serta pada cairan sinovial. Nah, ini juga bisa dilihat, ini awal inflamasi ya. Dia bilang kalau pada awal terjadi inflamasi pada sinovium, kemudian berlanjut pada struktur jaringan di sekitarnya. Nah, kemudian etiologinya apa? Di sini dibilang ada faktornya multifaktorial dari segi biokimia dan biomekanik. Itu artinya dari biokimia itu zat penyusun, misalnya kayak protein, atau biomekanik itu masalah kinesiologi, mungkin dari masalah stres, maksudnya penekanan ya, atau kompresi. Kemudian atlet ini bisa
menyebabkan, bukan, maksudnya atlet memiliki resiko atau bisa menyebabkan inflamasi pada sendi, degeneratif pada sendi. Kemudian ada general ligament laxity, misalnya pada yang menopause ya, akhirnya terbentuklah degeneratif sendi. Kemudian ada hypermobility syndrome atau sindroma hypermobility, yang misalnya yang terjadi pada rheumatoid arthritis, lupus ya. Oke, kemudian dari etiologi tersebut, apakah yang terjadi pada struktur pada tingkat seluler dan jaringan, yaitu hilangnya tulang rawan sendi, menipisnya ya. Terus kemudian ada pembesaran, hipertrofi dari tulang dan kapsul sendi. Kemudian ada inflamasi pada sinovial dan juga ada perubahan ke arah meniskus, ligamen, dan tendon. Kemudian hal ini menjadi siklus yang terus-menerus, maka kerusakannya juga akhirnya secara biomekanik menimbulkan kompresi berlebih, akhirnya menimbulkan kerusakan lebih lanjut pada struktur sendi. Jadi ada dua hal ya, bisa dari segi biomekanik atau dari biokimia. Kemudian karena ada perubahan yang secara jaringan yang dijelaskan dari patogenesis tadi, akhirnya bermanifestasi klinis atau mengeluarkan gejala pada pasiennya tersebut berupa apa? Berupa adanya pelebaran tulang-tulang, adanya keterbatasan lingkup gerak sendi, adanya krepitasi, kemudian ada efusi sendi, ada malalignment, ada deformitas sendi. Oke, selanjutnya mengenai degeneratif intervertebral dan diskus. Jadi ini intervertebral dan diskus adalah pembentuk kompleks sendi di tulang belakang ya. Struktur yang pertama adalah yang terjadi di kompleks ini yaitu nucleus pulposus. Jadi nucleus pulposus ini di dalam diskus terdiri dari nucleus pulposus. Nah, ini definisinya. Dia punya fungsi mengabsorpsi ya, yang di dalamnya tersusun dari cairan. Nah, kita bisa lihat etiologinya mengapa ini terjadi degeneratif di kompleks intervertebral dan diskus. Karena bisa jadi faktor genetik, bisa jadi ada gangguan metabolik, transport metabolik, dan pembebanan berlebih juga berpengaruh. Nah, akhirnya menyebabkan fragmentasi, jadi kayak pecahan berkeping-keping nucleus pulposusnya. Dari etiologi dan patogenesis dari degeneratif intervertebral dan diskus, maka manifestasi klinisnya ini bisa beragam ya. Salah satunya ada radikulopati lumbal, ada nyeri kronis, kemudian nyeri akan aktivitas fisik berat, posisi statis, kemudian ada protursi diskus yang menyebabkan nyeri menuju kaki, kelemahan, kemudian bisa kehilangan sensasi. Dan ini cuma contoh yang terjadi jika terjadi degeneratif intervertebral dan diskus. Kemudian kalau pada area ini bisa beragam, namun acuannya seperti ini. Gitu. Sekarang kemudian rheumatoid arthritis, ya ini berbeda dengan osteoartritis, namun ini intinya peradangan pada sendi, tapi yang membedakan adalah patogenesisnya ya, patogenesis membedakan ini beda dan bisa dilihat karena etiologinya adalah sinoviumnya dipenuhi oleh leukosit sehingga menjadi bengkak, kemudian tidak elastis. Akhirnya dari patogenesis yang terjadi mengakibatkan manifestasi klinis berupa menyerang poliartritis. Poli ini artinya banyak, dia jadi menyerang lebih dari satu sendi. Itu yang membuat ini berbeda ya, jangan disamakan, dan ini sifatnya juga sistemik. Dan ini juga menyerang artikular serta ekstraartikular.
artikuler dan ekstraartikuler, kemudian sifatnya poli, dan ada kelelahan, dan ada pembesaran dari sinovial. Kemudian dibarengi juga ada kelemahan otot. Kemudian ada beberapa deformitas, karena ini sifatnya sistemik, inflamasi sifatnya sistemik, akhirnya menimbulkan deformitas yang bersifat juga poliartritis. Oke, jadi itu beberapa contoh patologi yang sangat-sangat umum ditemukan pada praktis klinis fisioterapi. Yang perlu saya tekankan untuk patologi ini adalah kita harus tahu definisinya, kemudian etiologi, kemudian dari etiologi menimbulkan suatu perubahan pada tingkat struktur atau jaringan yang disebut patogenesis. Kemudian dari patogenesis ini akan menimbulkan gejala yang akan dialami oleh individu atau pasien ya, atau yang dinamakan manifestasi klinis. Nah, dari manifestasi klinis inilah kita bisa mengetahui ini patologinya kemana, dan bisa menentukan implikasinya untuk intervensi pemeriksaan dan intervensi fisioterapi. Nah, itulah bagaimana kita mempelajari patologi medis dasar untuk seorang fisioterapi. Jadi akan berbeda halnya patologi medis dasar dari kacamata kedokteran, perawat, mungkin apoteker ya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.